Film dibuka dengan memperlihatkan seorang karyawan toko bernama Monty yang tengah mempersiapkan acara tahunan promo spesial. Tiba-tiba dibuat heran tatkala ia mendengar suara mengerikan di balik sebuah rak. Sehingga Monty yang terpacu untuk mendekat, lantas semakin dibuat penasaran karena rupanya ada sesosok makhluk aneh yang terlihat bergerak-gerak yang langsung menyerangnya. Hingga tidak lama kemudian, selang kejadian tadi, terlihat dua orang rekan Monty yang berusaha mencari lantas dibuat terkejut tatkala melihat Monty dalam keadaan menyeramkan. Sementara itu di sisi lain, terlihat seorang pria lain pekerja supermarket bernama Ken, lantas kini berusaha menjemput sang rekan bernama Chris yang juga turut bersiap karena hendak bekerja di malam panjang di waktu liburan yang berat ini. Selang beberapa waktu setelah kepergian Ken dan juga Chris, mereka yang telah tiba di area supermarket mulai mendapati area toko telah dipadati oleh para pelanggan yang siap berburu diskon yang mereka siapkan. Sehingga hal itu pun membuat para karyawan yang merasa jikalau ini akan begitu melelahkan tampak mulai gusar. Namun hal itu pun langsung ditenangkan oleh staf bernama Brian, karena mereka akan mendapatkan bonus tambahan. Dan di sela-sela itu pun, sebuah berita menyiarkan dengan singkat jikalau sebuah meteor telah jatuh di wilayah ini dengan meninggalkan semacam parasit, namun para karyawan tidak menanggapi. Melihat para karyawan dengan raut malas di area CCTV, membuat manajer toko bernama Jonathan lantas mengarahkan para kelompok untuk bersemangat karena malam ini hanya terjadi 1 tahun sekali dan pastinya mereka telah ditargetkan untuk melakukan penjualan besar-besaran di malam yang istimewa ini. Di tengah para pelanggan yang sibuk membeli apa yang mereka inginkan, sebuah hal menjengkelkan muncul pada satu orang pelanggan. Tatkala Chris yang tidak bisa menjaga kasir dengan baik, melayani pembeli dengan sangat lambat, hal itu membuat Brian selaku staf berusaha memberikan Chris sebuah pekerjaan lain yang pastinya mampu ia atasi, yaitu membersihkan kotoran dari pelanggan yang baru saja muntah. Alhasil karena tidak ada pilihan, Chris yang berusaha menuruti apa yang diperintahkan lantas dibuat panik tatkala satu orang datang hendak menyerang dengan wajah mengerikan. Tidak hanya di situ, Chris pun tanpa pikir panjang kini memukul satu orang pelanggan yang hendak menyerang. Mengetahui ada kekacauan itu dan tidak ingin reputasi toko dalam masalah, manajer lantas dengan cepat menutup area toko, sembari mempertanyakan mengenai tindakan aneh yang Chris lakukan karena ia pastinya akan berakhir di kantor polisi. Meski Chris sendiri telah berusaha menjelaskan jika ia melakukan hal itu atas dasar terancam karena hendak diserang, namun Archie yang berpendapat lain berusaha menyudutkan Chris jikalau ia akan diganjar hukuman berat oleh pihak berwajib karena telah menyerang pelanggan. Hingga di tengah situasi panas yang terjadi di area gudang, salah seorang karyawan bernama Emmett yang mendapati pelanggan keras kepala karena tidak kunjung pergi setelah pemberitaan tadi, benar-benar dibuat mati kutu ketika rupanya pelanggan tersebut telah terinfeksi menjadi zombie. Sehingga Ken yang melihatnya pun turut membantu dengan membawanya ke area gudang, membuat situasi pun bertambah heran setelah Ken menjelaskan ada satu pelanggan yang mencoba melakukan sebuah penyerangan. Merasa ada keanehan yang tengah terjadi, Marnie lantas meminta Brian untuk menghubungi polisi, namun di situ Jonathan melarangnya karena khawatir jika insiden ini akan membuat toko ditutup selamanya. Tatkala memperdebatkan tentang apa yang terjadi, bersama dengan itu terlihat Emmett yang tadi mendapatkan serangan mulai kejang-kejang, membuat Ken yang berusaha membantu malah mendapatkan perubahan mengejutkan dari Emmett, sehingga Marnie yang tidak bisa berpikir panjang lantas berusaha menghabisi dengan begitu brutal. Sehingga sampai sini mereka pun dibuat paham tentang apa yang terjadi pada penyerangan yang dilakukan oleh Chris tadi. Hal itu membuat mereka berencana pergi tatkala Archie yang baru saja kembali membeberkan sebuah fakta mengejutkan jikalau di area luar para pelanggan telah berubah menjadi makhluk serupa. Dan sialnya kepanikan semakin tidak terkendali, apalagi ketika Brian mencoba menghubungi toko cabang lain, di mana di area sana pun mereka mendapatkan sebuah kabar mengerikan mengenai para pelanggan yang juga saling menyerang. Hal ini pun semakin memperjelas tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi, sehingga mau tidak mau mereka pun berusaha mencari jalan keluar dari toko ini. Namun baru saja keluar, mereka pun sempat dibuat tidak paham, tatkala dalam situasi seperti ini masih ada orang yang berusaha menjarah dengan memanfaatkan situasi dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga demi mengamankan semua kondisi, membuat Archie meminta Ken untuk membawa Marnie dan karyawan tua beserta Jonathan untuk bersembunyi di kantor. Sementara dia, Chris, dan Brian hendak mencari sebuah cara agar bisa menutup seluruh pintu toko ini. Selang kepergian Archie dan kelompok, Ken yang memilih menghampiri toilet untuk sekedar menenangkan diri bersama John,
malah mendapati sebuah kebuntuan baru tatkala satu zombie tengah diam tanpa yang mereka ketahui. Berbeda dengan Arsi dan kelompok, tatkala berusaha mengendap-endap agar tidak diketahui oleh para zombie. Chris yang terkenal pecundang di kalangan kelompok malah memutuskan untuk berpisah. Hal itu membuatnya yang dihampiri oleh zombie seketika harus berterima kasih karena Arsi telah datang tepat waktu untuk membantunya. Sementara itu di area ruang CCTV, Marnie dan juga wanita tua yang tengah menunggu Ken untuk buang air kini merasa penasaran tatkala melihat gerak-gerik aneh dari para infeksi ketika berusaha menyusun beberapa barang. Sehingga Marnie yang cukup penasaran kini memutuskan untuk pergi seorang diri guna mencari tahu mengenai hal itu. Dan di saat-saat keluar dari ruangan, Marnie pun dibuat lemas tatkala melihat beberapa potongan tubuh yang berserakan. Sehingga diam-diam Marnie yang mencoba mendekat untuk melihat apa yang dilakukan oleh para infeksi, yang mana sial bak cukup tidak masuk akal dari nalar. Marnie kini melihat beberapa infeksi mendekati parasit yang seakan-akan menghisap tubuh mereka menjadi satu. Maka ketika mengetahui tentang apa yang terjadi, beberapa saat kemudian ketika kelompok mulai berkumpul kembali, di sana Marnie yang tahu akan ada bahaya besar menanti, mulai mengarahkan mereka untuk bisa pergi secepat mungkin dari tempat ini. Akan tetapi semua itu pun harus dipatahkan mentah-mentah oleh Arsi, di mana menurutnya para infeksi cukup banyak, dan satu-satunya cara untuk bisa keluar paksa yaitu dengan cara melawan. Belum sempat merencanakan hal apa yang akan mereka lakukan, mereka terlebih dahulu dibuat melarikan diri tatkala ada sebuah mobil polisi menabrak kaca toko yang membuat para infeksi berlarian mengejar mereka. Dan sial, lagi-lagi Chris yang dicap sebagai beban oleh para kelompok harus mendapatkan serangan, yang mana beruntungnya setelah beberapa kali sempat di ujung harapan, Arsi lagi-lagi datang membantu. Namun kali ini layaknya sebuah pertukaran, karena meski berhasil menyelamatkan Chris, Archie justru harus mendapatkan serangan parasit dari zombie yang sudah bermutasi menjadi monster. Mengetahui jikalau Arsi yang pemberani saja mampu dihabisi oleh para infeksi, Ken yang di fase kepanikan berlebih, lantas dengan cepat mengajak Chris dan Marnie untuk mencari sebuah alat pelindung diri. Sementara tanpa yang mereka ketahui, para zombie dan juga monster yang bisa saling menyatu nyatanya mulai menjadi sosok makhluk aneh yang semakin membesar dengan dikelilingi oleh tumpukan barang. Kembali pada Ken dan juga kelompok, di tengah bingung harus berbuat apa, mereka yang berencana untuk pergi melalui jalan belakang tempat barang-barang masuk, seketika mendapati arahan pergi dari Jonathan, karena ia sendiri sebagai seorang manajer selama 28 tahun telah menjadikan toko ini sebagai rumah kedua, jadi ia pun berencana akan menahan para zombie dikala mereka pergi. Namun rupanya apa yang dikatakan John hanyalah omong kosong belaka, karena John yang kini mendapatkan serangan tiba-tiba malah bersembunyi. Hal itu pun memacu Ken yang menghalau harus mendapatkan gigitan sehingga mau tidak mau ia memilih tinggal, karena tidak ingin membahayakan semua orang. Untuk itu Marnie pun menjadi murka pada Jonathan yang tadinya ingin menghadapi apapun seorang diri, namun malah bersembunyi. Dirasa tidak tahu penyebaran berawal dari mana, Ken yang langsung mengarahkan kelompok untuk pergi memacu kelompok yang tidak bisa berbuat banyak mendatangi area sebuah kontainer. Sehingga Chris yang berusaha bersifat berani dengan maksud pergi mendatangi area kemudi malah berakhir sia-sia karena ia sendiri tidak sadar jikalau ia tidak memiliki keahlian untuk mengemudi. Sementara itu tepatnya di area gudang, Ken yang berusaha menikmati sisa-sisa kehidupan yang ia miliki, seketika menemukan selai kain milik Brian dan potongan kulitnya sendiri, sehingga ia menyadari jika dia bukan digigit oleh zombie, melainkan digigit oleh Brian entah atas dasar apa. Mengetahui jikalau dirinya sendiri takkan berubah menjadi zombie, Ken yang berusaha melarikan diri menyusul area kelompok keluar dari supermarket, malah dihadapkan oleh kenyataan sulit, karena satu zombie mutasi yang sudah menjadi kuat kini muncul dan mulai mencarinya kemanapun ia pergi. Setelah dirasa gagal dalam kepergian menggunakan kontainer, para kelompok yang tidak ada pilihan pun memutuskan untuk kembali ke dalam supermarket dengan alasan mencari cara lain guna melarikan diri dari tempat ini. Dan rupa-rupanya kepergian mereka pun sedikitnya dibuat cepat tanpa hambatan,
di mana para kelompok yang tiba di area rooftop supermarket benar-benar dibuat cemas kembali karena tanpa mampu berleha-leha sesosok Titan atau monster dengan tubuh besar kini keluar dari dalam gedung. Yang dimana Titan tersebut tercipta atas gabungan dari para infeksi yang bersatu menjadi makhluk yang begitu besar. Mengetahui jikalau ini adalah akhir dari segala hidup yang ia jalani, John yang sudah di ujung tanduk lantas mulai pasrah dan berusaha mengakhiri dirinya sendiri. Dalam situasi yang benar-benar tertekan akan kejadian-kejadian yang di luar nalar, Brian tiba-tiba saja berbicara sebuah kejujuran mengenai jika dialah yang telah menggigit Ken, karena ia geram dengan sifat Ken yang begitu egois, tidak ingin membantu siapapun. Sehingga dengan cepat hal itu membuat Marnie yang pernah memiliki hubungan gelap dengan Ken tampak marah. Lalu ketika mereka berusaha turun dari rooftop melalui jalur tempat sampah, Marnie dan juga Chris yang tidak habis pikir dengan Brian mulai berusaha tidak peduli dan berusaha meninggalkannya. Lalu di saat hendak mencari mobil di area parkiran untuk melarikan diri, Marnie dan Chris pun begitu terkejut tatkala melihat makhluk aneh itu telah berubah menjadi semakin besar, dan hal begitu absurd Brian lakukan ketika Brian yang sembrono dengan berusaha berbicara dengan makhluk tersebut dan malah mendapatkan hantaman yang tidak terduga. Bersamaan itu dengan tewasnya Brian, Ken yang berhasil keluar hidup-hidup pun bertemu dengan Marnie dan Chris. Namun dikarenakan tidak ingin monster tersebut memporak-porandakan kota jika mereka meninggalkannya, Chris yang berusaha bersifat layaknya pahlawan, kini mulai mengendarai sebuah kendaraan forklift dengan maksud mempergunakannya sebagai senjata. Maka setelah keberhasilan Chris dalam menghabisi monster yang sudah memakan korban puluhan pelanggan dan juga rekan, mereka yang bermaksud pergi tampaknya tidak menyadari jika tidak jauh dari area sana pun terdapat beberapa monster yang masih bergerak. Hingga film pun kini selesai.